Selamat datang di Motekar, sebuah tayangan yang akan membawa kita bertualang untuk bertemu dengan para ekspertis di dunia brand. Sehingga kita bisa menggali informasi dan membawa kita untuk mempunyai referensi yang jauh lebih luas dan lebih lebar tentang bagaimana cara membangun sebuah brand. This is Motekar, brand lokal, kudu vokal. Abah Iwan, itulah sapaan akrab dari seorang pria kelahiran Bandung 1 Desember 1964. Kini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Ia telah bergelut cukup lama dalam instansi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya pernah menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selain bergelut dalam lembaga, Abah Iwan gemar berkarya dalam musik Sunda, khususnya dalam penciptaan lagu dan tarik suara. Sebagai seorang vokalis Sunda, ia telah menyanyikan beberapa lagu, di antaranya Bulan Saksina dan Situ Gede. Sebagai seorang pemangku kebijakan yang berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, ia berharap para pengusaha bisa mandiri dan berkolaborasi dengan pihak pemerintahan untuk mewujudkan kemajuan bagi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai pelaku usaha, seringkali kita berseberangan dengan berbagai kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diberikan oleh penguasa dalam kaitannya dengan industri kewirausahaan. Keputusan-keputusan dan kebijakan dari para penguasa ini seringkali menjadi polemik dari kita, bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi dan bersinergi dengan keputusan dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Dan hari ini saya akan membawa kawan saya dari sisi penguasa, dari sisi pemerintah untuk kita gali informasinya sehingga kita bisa lebih memahami dan mengetahui sebetulnya apa sih regulasi dan kebijakan dari pemerintah yang sekiranya masih salah persepsi di pandangan kita sehingga kita bisa punya relevansi dan bersinergi dengan kebijakan dan keputusan itu. This is Bah Iwan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Bah, sehat bah? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha bah? Pandemi repot di kamari bah? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Walaupun repot bisa dilalui dengan Bisa dilalui. baik. Dan ekonomi kita masih tetap stabil. Ekonomi kita masih tetap stabil. Optimis gak bah kita bisa bangkit lagi setelah pandemi bah? Saya akan bisa. Bisa ya? Asal kita bersatu bersama-sama. Itu kuncinya. Kuncinya. Ulah pasti gengsi. Nah itu. Oh, iya. Jangan masing-masing kita lawan Betul. semua. Kita tangani semua. Itu selesai. Siap. Bah, brand lokal kita itu sudah sampai mana sih bah tumbuh kembangnya bah ya? Mau tahu dong dari data yang Abah punya sebetulnya udah nyampe mana nih brand lokal Tasikmalaya nih khususnya bah? Khusus Tasik itu saya ternyata gali ya. 2011 ternyata kita punya rekor muri dunia itu. 2011 kita punya rekor muri dunia. Tentang apa tuh bah? Tentang anyaman. Anyaman. Iya itu yang dengan yang dari Menong itu. Bikin Menong terbesar. Nah dari sana kan bangkit mulai sedikit-sedikit. Maju ya alhamdulillah sekarang sudah
Go nasional, go internasional. Pak. Betul. Waktu 2011 tentang si Muri itu siapa yang mengerjakan, Mbah? Apakah satu orang, satu perusahaan atau satu kelompok atau seperti apa tuh? Itu dari kelompok UKM itu. Sebetulnya dari kelompok pengrajin mereka bikin karya, ternyata ada inspirasi yang bagus ya kita naikkan itu waktu itu. Nah, cuman pengembangannya ke sini hanya sebatas ikut event di Muri saja. Tindak lanjutnya belum ada. Hari ini, jam ini kita jelaskan nanti ada apa di sana. Oke. Nah, sekarang kalau dari data yang Abah punya nih, Bah, sebetulnya potensi brand lokal Kabupaten Tasikmalaya itu ada di sektor apa? Apakah kriya, apakah kuliner yang paling potensial ya, Bah? Bukan berarti yang lain nggak potensial, tapi yang paling potensial sebetulnya ada di sektor usaha apa, Bah? Itu yang paling, kita kan terkenal dengan pengrajinnya itu. Nah ini yang kualitas yang baru kita, kemarin sampai kita godok-godok ya. Godok-godok istilahnya, sampai kok bisa begitulah itu. Teka Harti. Sampai saat ini kan kita tidak berpikir kita akan punya brand yang cukup berpotensi, bagus dari bambu itu. Dari bambu. Dari bambu. Sekarang mungkin bulan ini nyampe di Riyadh ya. Oh, nyampe bulan di ini. Riyadh? Bulan Timur ini. Tengah sana. Iya, sudah kita kirim. Sudah dikirim. Itu buatan Tasik. Pengrajin Tasik. Produknya apa, Bang? Itu semacam gelas, semacam apa, panel. Itu kebetulan pengusahanya sudah mulai sekarang bergeser. Jangan kita hanya memproduksi berkarya, lantas pengusahanya dari luar. Ternyata pengusahanya pribumi juga. Pribumi Tasik. Iya, kita dorong. Nah, kenapa sih, Bah, sektor kriya itu bisa punya potensi yang lebih besar ya? Ada sejarahnya nggak? Kenapa sih kriya ini sangat menonjol sekali di Tasik? Pertama lihat, kita pernah berkomunikasi dengan atas kedutaan. Ternyata kan potensi kita, contohnya ini jemaah. Ini kita kembali ke yang tadi ya, yang Rian. Jemaah haji kita itu kan di sana banyak maktab, banyak hotel-hotel. Ternyata mereka mulai berpikir persaingan mereka di sana itu kan tinggi. Ternyata bagaimana supaya Indonesia ini bisa bertahan di sana? Akhirnya mereka interiornya dirubah dengan panel bambu itu. Menyesuaikan dengan perilaku si konsumen yang lebih didominasi oleh Indonesia itu supaya orang-orang Indonesia yang ada di sana itu merasa nyaman. Betul. Jadi tertariknya mereka ke sana itu seperti di kamar sendiri, seperti di ruangan sendiri. Padahal itu ada di Riyadh misalkan gitu, Saudi Arabia. Karena mungkin mereka juga tidak mampu memproduksi, sumber dayanya juga terbatas. Lalu akhirnya mereka mencobalah bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha Indonesia untuk mengirimkan barangnya ke sana dan mereka pakai. Gitu. Itu yang sedang kita dorong. Sedang didorong. Ya, lalu kita tahu Bah ya kalau di Tasik, apalagi kabupaten khususnya ya, itu banyak banget pengrajin ya. Mulai dari mendong lah, terus pengrajin anyaman-anyaman keranjang lah gitu kan, atau istilahnya adalah kerajinan itu datangnya dari kabupaten terutama ya. Kalau kita lihat juga sumber dayanya kayak hutan-hutan di kabupaten kan masih banyak banget. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita melihat dari potensi si Kabupaten Tasikmalaya yang memang didominasi oleh kriya, apa pendekatan pemerintah nih Bah untuk bisa mendukung si kriya ini supaya nggak cuma kriya doang yang tadi nih, tapi lebih banyak lagi UKM-UKM yang bisa mungkin mempunyai perluasan akses pasar. Nah, apa peran pemerintah atau apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong itu Bah? Yang satu-satunya cara itu adalah turba. Turba itu apa? Turun ke bawah. Oh, turun. Saya suka turunan bagong orang seruas. Turba itu turun ke bawah. Alhamdulillah Pak Bupati, semua elemen itu kita turun. Bagaimana kita tahu hanya sebatas laporan, ternyata di bawah itu sudah banyak kreasinya, sudah banyak kemajuannya, bahkan sudah didorong dengan investasi-investasi yang lain, nah gitu. Itu jadi satu kualitas itu. Misalkan kemarin kita kan baru berapa masuk ya, 2 minggu kita pelajari tentang industri dan perdagangan. Ternyata ada undangan ini kemana? Pas dilihat Bahrain tuh. Bahrain. Ternyata kita itu milenial pertama yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu berangkat ikut pameran di Bahrain, Manama itu. Ikut di sana.
membawa sekurang 12 produk yang dibawa, yang terambil 9. Berarti unggul kan? Lebih Dari 12 karya tas perempuan lah dengan yang lain-lainnya itu. Nah, ternyata 9 yang diambil oleh 9 yang diambil oleh Bahrain. Guys, Kria dari Tasikmalaya itu memang sudah sangat santer banget dari dulu ya. Bahkan sejarahnya juga sangat kuat sekali kalau Kria Tasikmalaya itu memang menjadi tulang punggung ekonomi untuk Tasikmalaya sendiri. Dan juga menjadi komoditi untuk supply chain dari beberapa daerah di Indonesia yang memang sangat erat kaitannya dengan kerajinan. Seperti Bali misalkan atau Yogyakarta, banyak sekali mereka mensuplai bahan baku atau bahan setengah jadi itu didatangkan dari Tasikmalaya. But don't go anywhere, we'll be right back after jeda berikut ini. Masih bersama Bah Iwan di Motekar, brand lokal, kudu vokal. Bah, apa sih yang lemah dari brand lokal kita? Kalau tadi yang udah unggul nih, nah kan nggak sempurna dong. Pasti ada titik lemahnya nih. Apa sih yang masih lemah di UKM kita, di brand lokal kita yang sekiranya bisa Abah kasih pandangan buat teman-teman para pelaku terutama nih untuk bisa segera diperbaiki supaya kedepannya kan kita punya improvement atau peningkatan yang cukup signifikan sehingga Abah juga ketika membantu memfasilitasi untuk membukakan akses pasar yang lain itu bisa lebih bersinergi. Apa yang masih lemah menurut Abah nih dari teman-teman UKM? Yang pertama, skema kita harus berani berubah ya. Karena selama ini kita sudah dibentuk cicing-tukcing istilahnya. Sudah dilatih ke sana tidak ada tindak lanjut. Jadi hanya sebatas penghamburan. Nah, dengan rancangan ke depan itu nanti ada semacam mobile training. Pemerintah daerah sudah menyiapkan nanti. Mobile training itu semacam unit mobil kendaraan nanti dengan instrukturnya ini bidang apa di sana nanti itu yang turun ke kelompok-kelompok. Jadi tidak hanya sebatas diundang ikut pelatihan sekian orang, 100 orang, 200 orang ya di hotel di segala macam, tapi kan dampaknya mana? Tapi yang terpenting turba dengan pakai mobil training. Oke. Nah, teman-teman jangan kebanyakan ikut pelatihan tanpa eksekusi juga. Ikut pelatihan terus-menerus Bah ya. Tapi beres pelatihan cicing ya. Itu dieksekusi kan akhirnya naon nu tadi dilatih teh kan tidak jadi apa-apa. Bahkan kadang-kadang ikut pelatihan terlalu sering itu buat teman-teman pengusaha itu kadang pusing. Karena kan loba teuingnya informasi itu nu mana nu bener akhirnya manehna teu migawean kala cicing akhirnya saking ku bingung. Bah, selain Kria nih Bah, apalagi sih sebenarnya yang kita punya Bah, Tasikmalaya punya nih Bah? Manggis. Wih, ini menarik nih, perkebunan. Manggis itu kayak gimana Bah? Manggis itu kan sudah lama itu manggisnya. Tapi kenapa sih yang brandnya itu dari luar? Seolah-olah misalkan ini Palembang lah. Padahal ini dari kita, dari 2 kecamatan di kita, Puspahyang, Jatiwaras. Iya. Itu yang ke Cina 4 tahun itu berturut-turut. Nah sekarang itu yang mulai bergeser sekarang. Belajarlah kita. Kita belajar punya kebun, punya kelompok sendiri, kita ekspor sendiri. Brandnya kita juga. Nah, nantinya kan masuk ke kita gitu. Selama ini kita hanya mengisi si supply chain saja ya Bah ya. Berarti si manggis dari perkebunan ini dikirim dulu ke yang punya brand di mana tadi Bah? Malang Di Palembang ya, kirim dulu ke Palembang sama mereka dikemas ulang, dikirim, ekspor. Wow, duitnya gedean di sana dong. Betul. Nah, yang baru sekarang ini yang Beijing sekarang. Oh, Beijing sekarang udah punya brand sendiri udah kita. Obah kita harus bisa itu. Benar. Karena sebetulnya Tasik itu kalau kita ngomongin supply ya, kita mau supply bambu banyak banget. Bahan setengah jadi anyaman, kemudian dipoles lagi di sana, dijadikan sama para pemilik brand di luar Tasik itu banyak banget. Sekarang ada manggis. Pertanian juga kita nggak kalah, luas banget lahan pertanian kita. Cuman memang teman-teman di Tasik itu masih kurang nih kesadaran untuk memiliki brand. Sehingga banyak sekali hasil karya teman-teman yang kemudian dicaplok begitu aja oleh para pemilik brand di luar Tasik. Itu kan sayang juga. Nah, sekarang gini Bah.
Apa sih yang pernah pemerintah lakukan dari dalam sisi berkolaborasi ini sama brand lokal? Selain tadi kita ke ke Bahrain, mungkin mensupport juga teman-teman yang bisa ekspor ke ke Arab ya, yang gelas itu ke Riyadh ya, betul. Nah, ada lagi gak sih kolaborasi dari pemerintah dengan si brand lokal ini yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Kolaborasi apa lagi? Kita sedang berproses itu karena kita mengharapkan tahun ini kalau bisa kita sudah punya dapur desain. Dapur desain. Dapur desain. Dapur desain ini sebuah tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Di sana itu ada galeri-galeri yang kualitas ekspor, kualitas lokal. Jadi istilahnya nanti ya sekali-kali kan para turis-turis itu kan masuk dulu ke pemerintah daerah. Oh, di sana terlihat. Jadi kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pengusaha, dengan BUMN, BUMD itu terlihat di sana. Belajar satu itu yang akan kita bikin. Jangan yang lain saja punya galeri, Pemda harus punya. Tempatnya mau di mana tuh, Pak? Ya mudah-mudahan di sekitar komplek pemerintah daerah. Benar. Sehingga ketika ada tamu dari luar atau luar daerah atau luar negara datang ke sana, kita punya showroom, showcase ya. Ketika oh ini keren nih, nah, pemerintah bisa menjembatani untuk memberikan akses pasar itu ke si para pelaku usahanya langsung. Karena saat ini kita juga belum punya ya, kayak satu tempat yang didesain khusus untuk mempertunjukkan karya dari teman-teman, terutama dari sisi kriya ini kan memang sangat potensinya sangat besar ya. Teman-teman juga kadang-kadang di rumahnya itu kan atau di rumah produksi itu nggak punya showcase juga kan, mereka hanya fokus di sisi produksi. Nah, pemerintah sudah mau menjembatani untuk membuatkan gallery design atau dapur desain, Mbak ya. Nah, itu adalah showcase untuk teman-teman para pelaku kriya untuk bisa memajangkan produk-produknya di sana dan dibantu nanti dibukakan akses pasarnya dari traffic yang masuk untuk kunjungan kerja ke pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ini menarik banget. So, sekarang terkait after pandemi ini, Pak. Pandemi yang sudah meluluh lantahkan kita. Pemulihan Pasti pen. Kemana deh banyak? Pasti kadinya pemulihan ekonomi nasional ya, Pak. Sebetulnya apa sih rencana pemerintah, Pak, dengan pemulihan ekonomi nasional ini? Terus apa sih yang harus kami sebagai brand lokal lakukan supaya inline atau sinergi dengan si program pemulihan nasional ini? Betul. Apa, Pak? Yang pertama sekarang dilakukan review ulang pendataan ulang penerima manfaat, calon penerima manfaat yang betul-betul kemarin itu terpapar, bukan terdampak loh. Bukan terpapar yang betul-betul terasakan oleh mereka, kesulitan berusaha, cari modal dan yang lainnya. Semua terpapar, tapi yang terutama itu. Nah, itu setelah itu kita data ulang ya ternyata kita tidak istilahnya dibeli ikan dan pancing. Janganlah kita beli ikan ikan plus pancingnya gitu. Itu kan malas. Iya, malas. Udah dikasih dibere jujur jeung laukna isukna teh nungguan deui nya. Akhirna mentalna teh mental minta-minta. Padahal pengusaha mah kudu mandiri banyak. Itu harus terfokus. Sebetulnya kalau dengan biaya jangankan kuliah, dengan modal 10 juta atau 5 juta aja walungan kecil itu bisa bertahan hidup. Dan kemarin di kala pandemik sedang naik-naiknya, justru ada keheranan untuk Kabupaten Tasik ini. Justru pandemi itu naik. Naik, Pak. Ini dari boleh kan Bapak tadi boleh. Tidak naon lah tapi. Jadi untuk Kabupaten Tasik yang 1 sampai 2 desa yang mandiri, malah nambah ya? Nambah 20 atau lebih itu. Malah nambah. Harusnya hilang tuh yang mandiri itu jadi ini malah menambah. Berarti ekonomi kita stabil. Terus kita harus ngapain nih Mas si brand lokal ini supaya bisa inline sama pemulihan ekonomi nasional ini? Apakah kita harus kontak pemerintah atau akses apa sih yang sebetulnya bisa membuat si UKM atau si brand lokal ini merasa dipermudah dengan program pemulihan ekonomi nasional ini? Kita harus ngapain dan harus kemana untuk bisa sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional ini? Hari kemarin
Kemarin kita kumpul dalam rangka HAWA atau ulang tahun kedua OOT itu. OOT naon, Bah? Oleh Tasik. Oleh Tasik. Itu ada 1.000 lebih pengrajin. Dan sekarang sudah brandnya sudah lumayan. Sekarang sudah mulai masuk ke warung-warung modern, toko-toko modern, Alfamart, Indomart. Kemarin kita kumpul silaturahim. Ternyata ada makanan yang ringan, cemilan, yang lainnya tidak kalah dengan produk luar. Nah, satu-satunya kita membangun komunikasi dengan para pemilik-pemilik, investor-investor yang lain supaya mereka dari kelompok-kelompok binaan UKM kecil itu bisa masuk. Nah, di rumah OOT itulah mereka berkumpul dan melakukan hubungan yang bagus dengan para pembina UKM. Ya akhirnya insya Allah ke depan di Indomart kita bisa cari makanan. Kita pengen cari makanan khas Cigalontang atau khas Manonjaya atau khas mana lah itu. Itu kan bisa. Ada itu. Udah mulai itu. Berarti sebetulnya teman-teman para pelaku brand lokal, pemilik brand lokal dan pelaku UMKM juga sebetulnya harus memiliki produk yang memang sudah baik juga kan. Nggak yang tiba-tiba, bah aku baru punya ide usaha atau bah aku usaha lagi masih belang betong kene terus tiba-tiba menyodorkan diri, tuh dibantuan abi. Kan orangnya bingungnya nggak bantuan produk mana kudu dibenerkeun heula gitu kan, urang gitu pedenya gitu untuk menjualnya atau membantu membukakan akses pasar atau mungkin mengenalkan dengan investor seperti kata Abah tadi. Jadi kuncinya adalah harus punya produk yang jelas dulu. Yang kedua, kalau yang saya tangkap adalah jangan mempunyai sifat atau mental meminta. Mandiri. Sehingga bangunlah komunikasi kemandirian itu dengan pemerintah. Pemerintah, saya punya program produk seperti ini. Saya sudah menjalankan usaha sampai sekian lama. Pasar saya udah sampai sini. Kalau pemerintah bantu, pasar saya bisa naik sekian persen. Pemerintah juga pasti dengan sangat senang ya untuk bisa membukakan dan membantu teman-teman. Itulah inti dari pemulihan ekonomi nasional, teman-teman. So don't go anywhere. Kita akan balik lagi setelah jeda berikut ini. And here we go. Kita kembali lagi di Motekar, brand lokal, kudu vokal. Masih bersama Bah Iwan, Kepala Dinas UMKM, Industri dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Bah, apa yang harus brand lokal lakukan agar bisa berkompetisi di pasar yang lebih luas? Bisa ekspor atau bahkan bisa menguasai pasar lokal ya. Indonesia tuh 270 juta jiwa banyak. Kita jangan muluk-muluk ngomongin ekspor dulu deh. Menguasai pasar Indonesia. Habis itu ekspor nggak apa-apa juga gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan teman-teman brand lokal Bah biar bisa naik kelas? Yang pertama harus pede bergaul. Setuju. Bergaul saja. Kita harus punya keberanian. Ternyata dengan dorongan keberanian kita coba ke Riyadh. Tahu-tahu dari Jepang udah minta lagi. Dari Spanyol minta lagi. Karena berani mereka. Nah itu pede dulu, berani dulu dan kita harus yakin dengan produk kita. Itu. Ada lagi? Ya istilahnya saling mendorong lah, saling mendorong. Berarti komunikasi dengan pemerintah juga penting ya. Jangan egois juga dengan BUMN juga ya. Mana tahu informasi yang kita berikan bisa dijahit kepentingannya oleh pemerintah atau BUMN ya. Terus apa yang rencana Abah ke depan untuk bisa membantu pertumbuhan si brand lokal atau UKM kita Bah? Apa yang sedang Abah rencanakan dalam beberapa tahun ke depan? Saya akan usahakan ada ruangan rupiah. Apa tuh ruangan rupiah? Ruang RP. Itu ruang publik sebetulnya. Saya mikirnya guys, aduh duit. Ternyata bukan bantuan ya, tapi ruang publik. RP itu ruang publik, bukan cuan. Apa yang Abah lakukan dengan ruang publik? Di sana bisa komunikasi dengan pimpinan daerah, di sana bisa komunikasi dengan BUMN, BUMD, dengan investor. Sekarang kan zaman canggih, bisa langsung kan dengan atas kedutaan kita akan siapkan ruang publik supaya mengarah kepada rupiah kita lebih
banyak lagi. Setuju banget, Bah. Karena ruang publik ini memang kita butuhkan untuk membangun jembatan komunikasi. Selama ini kan kita bingung juga, Bah, ya, para pelaku usaha. Aduh, saya pengen ngomong sama pemerintah, tapi kemana gitu? Harus ketemu siapa? Sementara pemerintah pun sebetulnya kan punya banyak kerjaan, kan ngurusin nggak cuman ini doang gitu. Banyak hal yang dilakukan. Dan yang harus teman-teman ingat sebetulnya kalau kita ngobrol pun sebetulnya pemerintah menjadi fasilitator, Bah, ya, memfasilitasi. Tidak semerta-merta semua solusi itu ada di pemerintah, gitu kan? Nah, balik lagi esensi dari kewirausahaan adalah kemandirian. Jadi teman-teman harus mandiri dulu, baru nanti difasilitasi oleh pemerintah. Bah, sebelum kita berpisah, kasih pesan-pesan dong sama teman-teman brand lokal. Di situ tuh, Bah. Yang terpenting, mari kita temukan semangat kita untuk membangun bangsa. Apalagi ekonomi kita sedang seperti ini, kita dorong, insya Allah kita akan berhasil. Saya Turba. Turun ke bawah. Pak Iwan, hatur nuhun pisan tos nyempetkeun waktosna ka dieu. Mudah-mudahan ini yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi informasi buat teman-teman brand lokal di sana, untuk teman-teman UMKM, para pelaku usaha pada umumnya, untuk bisa terus bersemangat menumbuhkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri, sehingga pada nantinya kita bisa berkomunikasi lebih baik dengan pihak pemerintah, dan pemerintah bisa memberikan fasilitas yang jauh lebih baik untuk bisa membantu tumbuh kembang dari usaha teman-teman. Bah, sekali di hatur nuhun. Sawi-sawi, hatur nuhun. Guys, banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita bersama Bah Iwan, Kepala Dinas UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama adalah selalu menjadi pengusaha yang mandiri, karena itulah esensi dari seorang pengusaha. Yang kedua, percaya diri dengan produk yang kita punya dan tingkatkan terus kualitas produk kita supaya pemerintah bisa memfasilitasi pembukaan akses pasar bahkan sampai investor. Tapi kalau produk kita masih biasa-biasa aja, coba dipikir deh. Apakah kita pede juga untuk membukakan pasar baru atau mendapat investor? Enggak juga kan. Yang ketiga, bangun komunikasi dengan pemerintah supaya kita bisa bersinergi dengan program-program pemerintah dan pemerintah bisa menjadi fasilitator untuk tumbuh kembang dari usaha kita. So, sampai ketemu di episode berikutnya. Motekar, brand lokal, kudu vokal.